Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, NIM A701801117. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai perakitan komputer menggunakan aplikasi Cisco. Pertama, pasang power supply. Power supply merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi sebagai memberi suatu tegangan serta arus listrik pada komponen-komponen komputer yang lain. Pasang dan sesuaikan dengan posisinya. Jika sudah sesuai, kita masukkan. Jangan lupa diberi skrup agar tidak terlepas. Masuk ke motherboard. Motherboard merupakan pusat semua perangkat keras komputer. Pasang RAM pertama. Pasang sesuai dengan posisinya. Jika sudah, jangan lupa dikunci agar tidak terlepas. Kemudian RAM kedua, pasang sesuai posisinya. Kunci seperti ini agar tidak terlepas. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan data. Untuk pemasangan RAM, semakin besar RAM yang dipasang, maka akan semakin cepat pula komputer tersebut. Kemudian masuk ke CPU atau prosesor. CPU atau prosesor ini dapat disebut juga sebagai otaknya komputer. CPU adalah mengontrol jalannya sebuah sistem komputer yang berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Masukkan pada posisi yang seperti ini. Jangan lupa ditutup dan dikunci. Kemudian thermal compound. Thermal compound untuk menyalurkan panas dari prosesor. Kemudian pasang heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan temperatur komponen komputer sehingga komputer tidak terlalu panas. Jangan lupa dikencangkan bautnya. Kemudian pasang lagi sesuai posisinya. Lalu install motherboard. Pasang motherboard pada casing, posisikan dengan menghadap ke atas. Jangan lupa pasangkan skrupnya agar tidak lepas. Kemudian pasangkan NIC atau Network Interface Card. Posisikan di bagian tengah-tengah. Jangan lupa pasangkan skrupnya agar tidak lepas. Lalu pasang wireless NIC. Pasangkan kembali skrup di atas agar tidak lepas. Kemudian pasang video adapter. Berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jangan lupa pasangkan juga skrupnya agar tidak terlepas. Pasangkan harddisk, jangan sampai terbalik. Harddisk merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas besar. Jika sudah pas, harddisk dimasukkan. Pasangkan juga skrupnya. Kemudian pasangkan optical drive.
Optical drive berfungsi untuk write atau read CD atau DVD. Jika sudah sesuai, maka pasangkan. Pasangkan juga skrupnya. Pasang floppy drive. Floppy drive berfungsi untuk membaca disket. Jangan lupa pasang skrupnya. Kemudian masuk ke internal kabel. Pasangkan kabel 4 pin berwarna kuning. Posisikan pengunci di sebelah kanan. Kemudian masuk ke internal kabel. Pasangkan kabel 20 pin. Kemudian pasang ke konektor 20 pin ini. Pasangkan juga kabel 4 pin berwarna putih. Kemudian ada kabel floppy drive. Masukkan, jangan sampai terbalik. Kemudian kabel ini dimasukkan ke CD drive. Lalu pasangkan patah kabel, jangan sampai terbalik. Kemudian disambungkan ke DVD drive. Kemudian floppy kabel. Kemudian pasang lagi sesuai posisinya. Lalu sambungkan dengan floppy drive. Kemudian pasangkan SATA kabel. Harus pas seperti ini, jangan terbalik. Kemudian pasang lagi, jangan terbalik. Yang terakhir yaitu kabel kipas. Kemudian setelah semua terpasang, pasangkan tutup CPU atau case panel. Kemudian pasang skrupnya agar tidak lepas. Kemudian menuju ke eksternal kabel. Kabel yang pertama, kabel monitor yang dapat menghubungkan ke monitor. Cari posisi yang pas, kemudian masukkan. Pasangkan kabel keyboard sesuai dengan warna dan jangan sampai terbalik. Setelah itu, pasangkan kabel mouse sesuai dengan warna dan jangan sampai terbalik. Lalu ada kabel USB, posisikan dengan benar, jangan sampai salah. Kemudian, kabel Ethernet ini berfungsi untuk menyambungkan ke internet. Memasang wireless antena di sini. Yang terakhir, power card. Berfungsi untuk menghubungkan ke arus listrik. Ingat, jangan sampai terbalik. Sudah selesai tutorial merakit komputer dengan menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.